Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dan semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjang kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan segala nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersua kembali di semester 2 untuk kelas 12 ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustadz menjelaskan materinya, terlebih dahulu Ustadz akan menjelaskan ya pengantar pembelajaran kita untuk di semester 2 ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan penilaian. Ya, ada 3 kategori penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, untuk penilaian sikap ini, salah satu indikator yang Ustadz nilai adalah dari segi kehadiran kalian ya di dalam kegiatan pembelajaran online ini. Dari mana Ustadz melihat kehadiran kalian? Tentu karena Ustadz tidak bisa melihat secara langsung ya, antum itu di rumah memperhatikan Ustadz atau tidak. Nah, maka Ustadz biasanya ada post test ya, post test agar kalian nanti bisa mengerjakan setelah menyimak materi yang telah Ustadz jelaskan di awal itu ya. Nah, selain dari kehadiran itu juga dari pengumpulan tugas ya yang sifatnya mungkin 1 pekan ya atau mungkin beberapa hari gitu ya. Nah, itu harapannya tugas-tugas itu kalian kumpulkan ya sehingga itu akan memberikan apa ya namanya tambahan nilai ya buat kalian. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan ya, dimulai dari tugas-tugas ya dan juga ada post test. Nah, itu silahkan kalian kerjakan ya tugas-tugas dan post test karena itu dapat memberikan bantuan nilai ya untuk kalian ya, tambahan nilai buat kalian ya, mendongkrak nilai kalian ketika mungkin di ulangan ya, ulangan semester ya, penilaian tengah semester atau penilaian akhir tahun atau akhir semester itu kurang baik ya, maka nanti akan terbantu dengan adanya nilai-nilai tugas dan juga post test. Nah, kemudian juga ada ulangan harian atau penilaian harian yang dilaksanakan setelah akhir bab ya, akhir KD. Nah, itu harapannya kalian bisa mengerjakan itu dengan baik ya. Jadi tidak asal-asalan ya, karena itu juga salah satu yang kemudian membantu ya penilaian kalian di rapot nanti. Dan yang terakhir ada PAA, penilaian tengah semester 2 dan penilaian akhir tahun ya. Nah, itu 2 nilai ini adalah nilai utama ya yang nanti cukup sangat berpengaruh ya terhadap penilaian atau laporan pembelajaran kalian di rapot itu. Nah, makanya silahkan dimaksimalkan. Nah, lalu bagaimana ketika tidak mencapai KKM di ulangan harian, di penilaian tengah semester ya, atau mungkin di penilaian akhir tahun? Ya, nanti akan ada pengayaan, ada remedial ya. Nah, remedial ini untuk yang tidak sampai KKM. Nah, untuk remedial ini hanya untuk yang penilaian tengah semester dan penilaian harian. Nah, kalau untuk PAT ada nggak penilaian akhir tahun? Tidak ada. Ya, adanya nanti perbaikan ketika rapot kalian belum mencapai KKM. Itu pun nanti kalau kalian mengerjakan ya. Kemudian ada pengayaan. Nah, pengayaan ini sangat penting ya untuk membantu mendongkrak nilai kalian. Nah, maka nanti silahkan dikerjakan ya pengayaan ini untuk kalian-kalian yang sudah mencapai atau melewati batas KKM. Dan untuk KKM-nya sendiri kita ada 76, harapannya nanti itu bisa membantu kalian ya untuk mendaftar di perguruan tinggi. Nah, untuk selanjutnya untuk materinya kita ada 2 bab ya di semester 2. Nah, ini ada bab 3 ya, yaitu tentang iptek ya atau ilmu pengetahuan dan teknologi ya, pengaruhnya terhadap
NKRI, dan yang bab 4-nya adalah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu saja ya untuk pengantarnya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu akan saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Ada dua ya tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan mengenali ya, apa sih itu iptek, ya apa sih itu ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, sejarahnya bagaimana, ya perkembangannya bagaimana, ya, baik itu sebelum abad 21 maupun pada abad 21 dan setelahnya. Nanti kita akan belajar bersama ya, berkaitan dengan hakikatnya, ya, iptek itu seperti apa. Ya, untuk yang pertama, terlebih dahulu kita belajar tentang hakikat iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana iptek ini diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Untuk lebih memahami tentang apa itu iptek, terlebih dahulu kita akan belajar ya satu-satu tentang apa itu ilmu pengetahuan dan apa itu teknologi. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan ya. Menurut Horton dan Kester, ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan sistematis. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tentunya telah melewati pengujian yang sistematis dengan metode tertentu dan dapat diterima oleh orang banyak. Lalu bagaimana ilmu pengetahuan dipandang dan dipikirkan oleh tokoh-tokoh terdahulu? Nah, dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia. Yang pertama, dari pandangan aliran rasionalis ya. Aliran rasionalis ini atau aliran yang pertama, tokoh dalam aliran ini ada René Descartes, kemudian ada Baruch Spinoza, ada Gottfried Wilhelm Leibniz ya. Di mana menurut aliran ini pengetahuan terjadi semata-mata karena rasio manusia. Ya, di dalam rasio manusia dapat menyingkapkan hal-hal yang terjadi di alam ya. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan dibentuk bukan berdasarkan sebuah pengalaman, melainkan berdasarkan asas-asas a priori atau pengetahuan yang telah ada sebelum bertemu dengan pengalaman dari rasio manusia. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran empiris atau aliran yang kedua ya, adalah aliran yang berkembang di Inggris ya. Tokoh dalam aliran ini antara lain ada John Locke, ada David Hume ya. Berbeda dengan aliran rasionalis, aliran empiris ini mengedepankan pengalaman atau a posteriori ya. Di mana menurut aliran ini ilmu pengetahuan yang benar harus bersumber pada pengalaman. Sebuah ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan observasi secara empiris atau pengalaman. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah aliran gabungan ya. Tokoh dari aliran ini ada filsuf Jerman bernama Immanuel Kant ya, di mana Immanuel Kant ini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan gabungan dari kedua unsur aliran yang terdahulu ya, yaitu aliran rasionalis dan aliran empiris.
Selanjutnya adalah teknologi. Ya. Teknologi dapat dipahami sebagai pengetahuan terapan. Secara kata, teknologi berasal dari bahasa Inggris yaitu teknologi, di mana kata teknologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu techne dan logos. Ya. Techne diartikan yaitu seni, keterampilan, cara yang digunakan untuk meraih sesuatu, dan logos diartikan sebagai kata atau ucapan yang diungkapkan dari dalam pikiran, pepatah, atau ekspresi. Sehingga secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai wacana mengenai cara memperoleh sesuatu. Menurut seorang tokoh filsuf dari Prancis, Denis Diderot, mengatakan bahwa teknologi adalah berbagai alat dan sistem yang bekerja sama untuk suatu tujuan yang sama. Sejatinya, berbagai metode digunakan untuk menyediakan beragam kebutuhan ya, sehingga teknologi ini dapat mempermudah manusia dalam memperoleh atau melakukan sesuatu ya. Artinya bahwa teknologi ini hadir yaitu dalam rangka untuk mempermudah kerja manusia ya dalam melakukan sesuatu atau dalam memperoleh sesuatu. Teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumus-rumus ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah yang kedua, bagaimana perkembangan iptek di dunia. Yang pertama adalah sebelum abad ke-20. Bagaimana perkembangan teknologi dunia sebelum abad ke-20? Yang pertama adalah ketika ditemukannya mesin atau sistem pertanian di Mesopotamia. Belasan ribu tahun yang lalu, warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal ini menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu, di mana berkat sistem pertanian ini, pangan dapat disimpan dalam waktu lebih lama dan jumlah lebih banyak, sehingga produksi pangan yang membaik menjadi salah satu faktor peningkatan pertumbuhan penduduk. Kemudian, perkembangan selanjutnya yaitu ditemukannya mesin cetak Gutenberg ya, pada tahun 1440, yaitu seorang pencetak buku bernama Johannes Gutenberg ini berhasil mengembangkan mesin cetak buku ya, di mana berkat mesin ini buku dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak, di mana sebelumnya dibutuhkan banyak manusia, dibutuhkan banyak orang ya untuk menulis ulang buku ya. Mesin cetak menjadi salah satu faktor berkembangnya komunitas ilmuwan yang dengan mudah dapat menyebarkan hasil penemuan mereka melalui jurnal ilmiah. Ya, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana ketika sebelum ditemukannya mesin cetak Gutenberg, ya, untuk mencetak sebuah buku mereka harus menulis ulang ya karya para ilmuwan, ya, menulis ulang segitu banyaknya catatan-catatan itu ditulis ulang menggunakan tangan. Nah, maka waktunya menjadi lebih lama. Nah, ketika ditemukan mesin cetak ini, waktunya semakin sedikit dan produksinya pun akan semakin lebih cepat. Yang ketiga adalah revolusi industri, ya, merupakan perubahan yang sangat radikal ya. Itu sebabnya kemudian dinamakan sebagai revolusi, di mana dalam sistem produksi barang dan jasa industri ini semakin berkembang ya setelah ditemukannya mesin uap ya. Ya, revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Perkembangan teknologi pertanian membuat produksi pertanian dihasilkan dengan jumlah orang atau pekerja yang lebih sedikit ya. Yang tadinya sebelum ditemukannya mesin uap ya atau sebuah mesin itu kegiatan produksi pertanian itu lama dan lambat dan membutuhkan banyak orang, otomatis juga pengeluaran terhadap biaya produksi semakin tinggi. Nah, setelah ditemukannya mesin, berkembangnya sebuah teknologi mesin, maka kemudian penggunaan manusia itu akan berkurang dan biaya produksi semakin sedikit. Nah,
Kenapa dikatakan radikal itu? Karena tadi peralihan penggunaan manusia sebagai alat produksi berubah menjadi mesin, ya, yang tadinya misalkan contoh mesin pemintal padi, mesin pemintal kapas, ya, yang tadinya diolah oleh manusia, membutuhkan tenaga manusia. Karena telah ditemukan mesin uap yang dapat bekerja secara otomatis, maka manusia tidak lagi digunakan meskipun tidak semuanya, ya, beberapa masih tetap digunakan, tetapi penggunaan manusia akan semakin sedikit. Nah, itulah kemudian dinamakan sebagai revolusi. Nah, selanjutnya yaitu abad 20 dan setelah abad 20. Bagaimana perkembangan teknologi dunia pada abad ke-20 dan setelahnya? Antara lain ketika ditemukannya teknologi transistor, ya. Salah satu inovasi pada abad ke-20 adalah transistor yang melahirkan era digital, ya. Tanpa transistor kita tidak akan memiliki komputer seperti yang kalian gunakan, ya. Pemutar DVD, ya, mesin fax dan perangkat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya, ya. Transistor ini dikembangkan pada tahun 1947 menggantikan tabung-tabung vakum yang sangat besar. Ya, transistor juga menjadi generasi awal dari semikonduktor yang saat ini tertanam di berbagai peralatan elektronik. Kemudian yang selanjutnya adalah ditemukannya serat optik. Salah satu teknologi paling penting, ya, pada abad ke-20 adalah serat optik, ya, yang menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Penggunaan serat optik ini yang awalnya pada bidang kedokteran berkembang ke berbagai bidang lainnya seperti telepon, kemudian juga televisi kabel, dan seterusnya. Untuk saat ini, ya, ribuan kilometer serat optik menjadi salah satu sarana utama aliran data di dunia. Nah, biasanya serat optik ini ditanam di dasar laut, ya. Kemudian yang ketiga, ditemukannya komputer, ya. Generasi pertama komputer antara lain adalah Electronic Numeral Integrator and Computer atau ENIAC yang dibuat pada tahun 1946 dengan bobot 30 ton. Ya, luar biasa, bayangkan, ya. Sekarang sudah ada laptop pun sekarang sudah tipis-tipis. Nah, dulu generasi komputer yang pertama beratnya itu 30 ton, ya. Nah, komputer pertama ini hanya mampu melakukan satu pekerjaan dan tidak memiliki sistem operasi, dan kemudian terus berkembang, ya, sampai dengan hari ini. Selanjutnya ditemukannya teknologi internet, ya. Revolusi teknologi internet berasal dari ide sederhana, yaitu berbagai komputer dan perangkat elektronik harus dapat berkomunikasi dan berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Nah, revolusi teknologi yang dipicu oleh internet merupakan revolusi global. Itu kemudian nanti istilahnya adalah ada globalisasi, ya, karena terjadi pertukaran data yang sangat luar biasa besar, yang tadinya kita mungkin hanya berkutat di wilayah kita saja, di negara kita saja, tetapi dengan adanya teknologi internet, maka kemudian kita dapat saling bertukar data, bertukar informasi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, ya, dengan waktu yang sangat cepat, bisa mengakses informasi di seluruh belahan dunia. Itu untuk materi kita pada hari ini, ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan sedikit informasi kepada kita sehingga nanti kita akan lebih bijak, ya, dalam penggunaan teknologi, bahwa tujuan dari ditemukannya teknologi ini bukan untuk merusak kehidupan manusia, tetapi sesungguhnya untuk mempermudah, ya, mempermudah kinerja manusia, mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu, dalam memperoleh sesuatu, ya, bukan justru untuk melakukan kegiatan yang negatif atau melakukan kejahatan cyber misalkan contohnya. Sehingga diharapkan kalian, ya, ketika tadi sudah sedikit belajar tentang sejarah, ya, ditemukannya atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kita akan semakin lebih bijak, ya, semakin bijaksana
dalam menggunakan ilmu yang kita miliki dan menggunakan teknologi, fasilitas teknologi yang kita miliki. Ya, harapannya antum ya sudah kelas 12 sudah tahu ya mana yang prioritas dalam hidup kalian. Ya, tidak melulu kemudian kalian hanya sekedar main game. Perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian sibuk bermain game, ya kalian mungkin lupa ya bahwa orang yang menciptakan game itu, menciptakan teknologi handphone yang kalian gunakan setiap hari itu tidaklah tercipta dari suatu kemalasan, ya, melainkan teknologi itu diciptakan karena sebuah kreativitas, ya, keingintahuan, ya, dan kerja keras, ya. Jadi bukan bermalas-malasan. Mungkin nanti kalian perlu belajar ya bagaimana Mark Zuckerberg ya, pemilik CEO dari Facebook ya. Meskipun dia seorang CEO dari Facebook, tetapi tidak membiarkan anaknya ya untuk menggunakan gadget. Begitu juga dengan Bill Gates ya, dia yang seorang yang sangat luar biasa ya dalam dunia komputer, tapi tidak membiarkan anaknya untuk sibuk bermain gadget. Nah, ini menjadi renungan buat kita ya, agar kita bisa lebih bijak ya, lebih bijaksana dalam penggunaan teknologi. Itu saja dari Ustadz ya, harapannya sekali lagi kita bisa merenungi ya informasi yang sudah saya sampaikan tadi. Kita cukupkan materi kita pada hari ini. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan post test yang sudah Ustadz sertakan ya di grup WA kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.